Baik, Mbak Henry. Kita bergeser ke Pak Hakim. Pak Hakim, kita berkaca di kasus Demak gitu ya. Kemudian ada di Lombok. Ini kan terblow up karena medsos semua berkomentar, semua nge-share gitu kan. Nah, kasus yang paling terakhir di Demak ini anak dicap durhaka. Kemudian ibu ada yang berkomentar kurang perhatian gitu kan. Nah, ini sudah bergulir berhari-hari, viral sampai anaknya kemudian membuat statement gitu kan, bahwasanya bukan anak durhaka gitu dan sebagainya gitu. Nah, sebenarnya ini kan juga tadi disebutkan kan akumulasi gitu kan. Nah, recovery keduanya ini seperti apa nih Pak Hakim? Karena kan ini sudah saling memaafkan, tetapi dalam tanda kutip ada luka gitu. Recovery-nya seperti apa nih Pak Hakim? Ya, saya kira untuk persoalan hukum itu pasti sudah selesai ya secara formal dan legal begitu tanpa adanya ketika tuntutan itu dihentikan. Tetapi faktor psikologis ini kan nggak gampang karena seperti luka itu kan terbangun dari waktu ke waktu dan semakin lama sebuah konflik dan sakit hati itu terpupuk itu semakin dalam dan bisa menjadi dendam, dan ketika sudah menjadi dendam itu menjadi persoalan yang sangat serius dan susah sekali untuk direcovery. Tetapi satu hal, proses mediasi secara hukum yang sudah berlangsung baik itu bisa menjadi pijakan awal ya. Setidaknya sekarang ibu dan anak bisa ketemu secara langsung. Terakhir bilang ibu S bilang 1 tahun ini nggak ketemu sama sekali. Nah, itu semakin menyulitkan dan membuat hubungan mereka semakin memburuk. Nah, sekarang mereka sudah ketemu dan sudah menyatakan ke publik rukun begitu. Artinya sudah dinding di antara mereka, sekatnya itu sudah mulai terkikis sedikit demi sedikit. Nah, ini menjadi titik awal diibaratkan kita membongkar sebuah dinding tebal, setidaknya sudah ada retakan. Nah, ini harus terus diusahakan, ibu dan anak ini terus berkomunikasi, dan yang paling penting adalah saling memahami. Kenapa kemarin si anak itu sampai menuntut ibunya adalah karena adanya persepsi yang bersifat satu pihak. Anak menduga ibunya melakukan sesuatu yang tidak bisa dia terima. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang kejadiannya seperti itu ataukah hanya dalam persepsi si anak. Nah, inilah tugas dari ibu untuk menjelaskan kasusnya seperti apa, kronologinya seperti apa, sehingga anak ini bisa memahami persoalan secara lebih utuh. Nah, ketika si anak sudah paham persoalannya secara lengkap dan utuh begitu, saya pikir itu akan semakin memudahkan mereka untuk menjalin komunikasi lebih lanjut. Nah, sampai ke titik muncul rasa saling empati. Nah, hubungan antara ibu dan anak, antara A dan S ini, itu bisa recover ketika sudah saling memahami, sudah saling mengerti posisinya satu sama lain. Dan itu butuh waktu yang lama, harus dipupuk terus-menerus. Dan harus juga mendapat dukungan dari keluarga besar begitu. Karena situasinya orang tua sudah berpisah, sehingga satu-satunya pihak yang bisa mendorong rekonsiliasi ini terus berlangsung adalah pamannya, bibiknya, kerabatnya, dan seterusnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.